Pakai Waino aja, Pak. Oh, masuk toko bawa itu, Pak. ke toko masuk itu ya. Sekarang malu, Pak. Sekarang malu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Om Bobi Satrio. Jangan lupa Anda ikuti terus perjalanan YouTube saya pada kesempatan-kesempatan lainnya, dan hari ini saya bertemu dengan senior kami yang ada di Orari daerah Kalimantan Barat, Orari lokal Pontianak, namanya Pak D. Suharso, Yankee Bravo 7 Bravo Alpha Echo. Sami santai aja Pak D. Iya. Ini kebetulan Pak D hobinya kopi nih, minum kopi nih. Mohon izin Pak D, ini sebelumnya Pak D ini umurnya udah berapa sekarang Pak D? Sekarang 73 ke 74. Oh, 7374. Oke Pak D. Ini Pak D, hari ini sehat ya Pak D ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Di usia 74 tahun Pak D ini masih semangat kuat. Ini saya sudah hampir 2 tahun lebih di Pontianak Pak D. Ini saya mengenal Pak D ini begini-begini aja nih, dengan semangatnya masih bawa mobil sendiri Pak D. Terus masih juga mengikuti kegiatan amatir di Kalimantan Barat, sangat luar biasa. Aktif juga main di HF juga ya Pak D ya. Oke, jadi saya ingin nanyakan Pak D, ini awalnya itu Pak D itu mengenal radio itu sejak kapan Pak D? Saya tahun 65 sudah mulai ke broadcast Pak dulu. Oh, broadcast, jadi penyiar dulu? Dia dulu Jadi di penyiar. broadcast. Main dengan teman-teman yang merakit radio sendiri, homebrew. Oh, jadi berkenaan yang main homebrew juga ya, tahun 65. Jadi ceritanya itu broadcasting itu Pak D masih udah di Pontianak, Kalimantan Barat atau Masih di Pati Pak, di Rembang. Oh, di Pati. Jadi Pak D ini asalnya dari Pati, Pati, Rembang, Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wong Jawa Pak D ya. Betul. Tapi itu dari 65 itu masih kira-kira umur berapa Pak D itu? Sekolahnya aja Pak D. Sekolahnya masih SMP Pak. Masih SMP 65, subhanallah 65 Sampai ke tahun. SMA. Jadi udah main broadcast ya, radio tabung ya Pak D ya? Radio tabung yang pakai 1 watt terbakar. Oh gitu ya. Itu dulunya itu berarti main AM, di AM ya? Ya, AM. Jadi kita tuh monitornya pakai radio, ada radio sendiri ya. Ya. Radionya ada SW1, SW2 itu ya Pak D ya. Nah, itu pengalaman tuh gimana tuh Pak D? Itu berapa lama tuh mainnya di radio broadcast, di radio tabung tuh? Sampai dengan lulus SMA Pak. Jadi tahun 70-an itu saya sudah 75 ya. 75 itu sudah berhenti dari AM pindah ke sini Pak gitu. Jadi 75 itu hanya broadcast apa sudah komunikasi Pak D? Ketemu teman-teman? Masih broadcast. Karena itu kalau bisa mungkin di dalam channel ini Pak D mungkin ada teman-teman yang atau junior yang bisa melihat Pak D dalam YouTube ini terus mengenang. Itu radio apa tuh broadcastnya itu? Sekarang jadi radio siaran niaga di Rembang Pak. Siaran dengan di Radio, Rembang. Iya. Waduh, saya niaga di Rembang. Jadi Pak D itu termasuk penyiar juga? Dulu sih ya penyiar ya, termasuk yang ini Pak, masang-masangan ini merakit. Wah, itu masih kuat juga ya Pak. Iya. Jadi tahun 65 setelah tamat SMA itu Pak dia lari bukan lari nih, hijrah ke Kalimantan. Kalimantan saya 77 Pak. Oh 77. Dari sini. Jadi kuliahnya di? Kuliahnya di Semarang Pak. Oh di Semarang. Itu kuliahnya jurusan apa Pak dia? Di Teknik Pertanian Pak. Oh teknik pertanian. Jadi dapat tukang insinyur Pak ya? Iya, tukang insinyur baik Pak D. Jadi dari tahun 77 Pak D menyelesaikan pendidikan insinyur pertanian di Semarang. Setelah itu Pak D aktivitas radionya? Setelah itu saya setelah sini Pak, itu kebetulan kantor itu punya SSB. Punya SSB? Ya, untuk komunikasi karena kebetulan saya masuk agraria Pak. Oh, agraria. Lalu ada komunikasi antara juru ukur sama yang di kantor. Saya kebetulan di Kanwil. Jadi saya mengkoordinir teman-teman yang di Kanwil. Itu waktu itu dilatihnya di pusat komunikasi Ubdam di Jakarta. Oh, berarti Pak D itu masuk kerja di agraria. Jadi penempatan pertama itu Pak D di Kalimantan ya Pak D? Ya,
Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Jadi Pak De itu langsung megang radio Pak De ya. Ke radio Sejak itu tertarik juga itu komunikasi seluruh Indonesia Pak De. Ya, karena kan SSB itu bisa seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia. Selain antara ini sendiri, antara hutan, maksudnya petugas hutan dengan yang di provinsi, lalu provinsi dan provinsi Pak. Jadi kami komunikasinya antara hutan, lalu provinsi dan provinsi Pak. Jadi di hutan. Ya, kan teman-teman nggak dungkur Pak. Oh gitu. Jadi pakai SSB semua. Pakai SSB. Saya ingat Pak De itu radio apa Pak De itu? Kami pakai ini Pak, yang digunakan itu radio dari Amerika Pak. Radio Amerika ya. Yang pakai channel itu ya. Ya. Oh gitu ya. Jadi sejak itu Pak De main radionya di kantor Direktorat Agraria dulu ya Pak De ya. Jadi, yang ada di Kalimantan Barat. Ya. Dulu Kalimantan Barat udah Kalimantan Barat atau masih Kalimantan apa namanya? Sudah Kalimantan Barat. Udah Kalimantan Barat. Jadi pada saat itu Pak De main radio. Terus itu Pak De mengenal radio ya. Tapi sebelumnya Pak De kan mengenal radio itu di broadcast ya Pak De ya. Setelah itu kerja di Direktorat Agraria, Pak De juga megang radio juga. Ya. Nah, sekarang saya nanya lagi Pak De. Ini tertarik dengan menjadi anggota amati orari itu sejak tahun berapa Pak De? Semenjak tahun 81 Pak. 81. Jadi Pak De NRI-nya tahun 82. 82. Berarti lika-likunya UNAR itu namanya ujian itu masih dapat SKR ya dari perhubungan ya CHB ya. Iya betul. CHB. Yang uji dari Banjarmasin Pak. Oh dari Banjarmasin. Jadi yang ngetesnya orang Banjarmasin ya Pak De ya. Nah, bukan Pak De datang ke sana ya. Bukan. Oh iya, jadi masih di bawah perhubungan angkatan darat. Betul. Dan pada saat itu Pak De menjadi anggota orari tahun 82. Ya 82. 82. Dan saya nanya lagi Pak De, ya sekarang ini sejak menjadi anggota orari tahun 82, apa sih pengalaman Pak De ini telah menjadi anggota orari? Ya pertama kali masuk itu sudah jadi seksi Bankom Pak saya. Bankom. Pakai radio apa? Pakai radio 2 meter. Masih 2N? Iya, C2N. Ah, C2. C2 saya pakai C2N yang plus itu jadi bisa apa? Simple duplexnya. Ya, simple duplex. Oh, berarti yang ada di belakangnya itu ya. Oh, berarti IC 2N 2AT. 2AT. Ah, 2AT. Kalau 2AT kan ada setelan simple duplex di belakangnya. Kalau 2N kan nggak ada ya. Wah, itu kalau pada jam. Itu tahun berapa? Tahun 82 itu udah keren loh. Tahun 82 sudah pakai itu, Pak. Wah, jadi orang tuh pakai HT itu HT legendaris ya. Betul. Tapi HT-nya masih ada Pak di sekarang? HT-nya waktu itu Pak, kebetulan nanti saya perlu lihat tugas di LHCR, saya kasihkan dia Pak. Wah, datang sekali dapat itu. Iya, bukan main. Jadi pakai radio HT, tapi pada saat itu belum main SSB. Main SSB tahun 83 saya sudah main Pak. Udah main. Tahun 82 sudah mulai dengan nomru, lalu ke SSB tapi menggunakan saya 707 Pak. Oh, ICOM? Bukan Pak, Kenwood. Oh, Kenwood. Oh, Yaesu 707. Wah. Lengkap Pak, satu set saya ambil. Seperti itu, jadi main itu menggunakan sering dengan teman-teman yang di Omru pakai AM-nya Pak. Saya pakai di AM. Ya. Jadi ingin ketemu teman-teman yang pakai Homepro itu, Pak D pindah ke mode AM. Ya. Dan pada saat itu di Kalimantan sudah berapa orang yang ada jadi anggota orari itu? Sudah banyak, sudah ratusan Pak. Jadi yang kalau Pak D bisa ingat mungkin teman-teman yang seangkatan Pak D ikut menjadi anggota yang NRI 82 siapa-siapa aja Pak D? Oh, itu sebetulnya banyak Pak. Dulu karena begini, ada kayak surat edaran begitu, surat ini bagi pejabat-pejabat yang mau pejabat bagi negeri yang mau menjadi anggota Amati Radio silakan masuk. Ujiannya serentak di ini Pak, APDN dulu Pak. Oh, APDN. Banyak pada sekitar APDN Pontianak. Iya. Dulu APDN namanya Pak, yang sekarang jadi ini untuk Pujilat yang di Jalan Sumatera itu Pak. Di situ. Semua Pak, termasuk gubernur dulu ikut. Oh, gubernurnya ikut. Serentak waktu itu Pak, tahun 81 ujiannya, 82 pengumuman, lalu 82 keluar ininya yang IAR-nya itu Pak. Iya, keluarnya IAR ya. Jadi saya dengar ini Pak D kan PNS juga tuh pada saat itu PNS, jadi sering pindah-pindah ya Pak D ya? Saya sering Pak. Sering pindah, tetapi atribut orari radio itu tetap dibawa kemana-mana.
hati saya bawa kemana-mana. HT. Jadi kalau pakai HT tangannya di pinggang ya Pak De ya. Itu masuk toko bawa itu Pak. Ke toko masuk itu ya. Sekarang malu Pak. Sekarang malu ya. Dia satpamnya. Tapi dulu kalau bawa itu keren banget Pak De ya. Wah. Jadi orang dikira ini, ini orang ini bawa HT ini ya. Padahal ini HT ya kalau yang dihitung dengan sekarang udah nggak berlaku lagi ya. Betul. Sekarang kita jadi malu ya Pak De ya. Ya malu Pak. Karena itu sama dengan satpamnya Pak. Dikira satpam ya. Oke, dulu kan yang make-make itu kan orang-orang tertentu aja ya. Karena nilai harga 2N itu kira-kira masih berapa dulu Pak De harga? Waktu itu masih sekitar 400-an ribu. Oh, 400. Ya. Wah, udah mahal pada zaman itu Pak De ya. Udah mahal, Pak. Betul. Tapi sekarang tinggal 200.000 Pak De. Tapi kan mereknya beda. Kan BRW pun ada. Iya, dia sangat luar biasa Pak De. Jadi setelah itu jadi anggota Orari, Pak De main HF menggunakan Yaesu 707. Ketemu teman-teman AM, Pak De pindah ke mode AM ya. Pak De pindah ke mode AM dan pada dipindahnya ke mode AM itu jumpa teman-teman di kampungnya Pak De ya, di Pati ya. Di Pati iya Pak, yang banyak sering ketemu itu dari ini Pak, Kepri Pak. Oh dari Kepri. Ya. Oh dari Kepri ya, karena kita dekat ya, Kalimantan yang dekat ya. Batam gitu ya, yang sering ketemu itu. Jadi kalau di Jawa yang sering ketemu dari Blora ya, sering dari Rembang ada. Itu masih pakai nama-nama samaran atau udah pakai call sign? Sudah call sign Pak saya. Pertama kali kita masih pakai nomor itu waktu itu saya dapat Charlie Alpha. Ya. Charlie Alpha 125 Pak dulu. Jadi Pak De itu Charlie Alpha 125 tahun 81 sampai keluar itu. Sampai keluar ya. Jadi itu setelah itu bisa main di HF dan bisa main di 2 meter. Ya. Dan pada saat itu 2 meter rame banget Pak De berarti ya. 2 meter rame Pak. Oh rame. Itu setahu Pak De di frekuensi berapa di 2 meter tuh Pak De? 2 meter waktu itu saya menggunakan kayak posnya di 567 Pak. Oh 567. 145. Call sign-nya dulu apa di Pak De tahun 82 itu keluarnya? Yankee Delta 7 berapa baik Pak? Dari dulu saya itu. Oh dari dulu gak pernah ganti-ganti? Enggak ganti. Subhanallah. Orang lain kan diganti-ganti. Ganti Yankee Delta 7 Bravo Alpha Echo. Tapi sebelumnya kan pakai mungkin ada nama samaran Pak De. Enggak, saya enggak pernah. Enggak pakai nama samaran atau mungkin nama Roy, nama apa enggak ada ya? Waktu sebelum keluar itu masih 125 itu saya pakai Pak. Pakai nama ini ya, nama samaran. Nama samaran apa nih Pak De ini? Saya waktu itu pakai Paino aja Pak. Oh, YO. Iya Paino. Oh Paino. Keren. Ini Pak De ini nama ini terungkip lagi nama Pak De itu di frekuensi itu sebelum jadi amatir, jadi anggota Orari itu namanya Pak De adalah Paino. Wah, setelah itu udah pakai untuk Delta 7 Bravo Alpha Echo tahun 82. 82. Oh, subhanallah 82 nih luar biasa. Dengan Charlie dari Paino terus Charlie Alpha 125, setelah itu dari Yankee Delta 7 Bravo Alpha Echo. Nah, jadi pada saat itu sudah main di 2 meter di frekuensi 145-670 ya. Itu rame ya berarti ya. Nah, sekarang ini perjalanan Pak D ini menjadi anggota Orari sejak 82 ini hambatan dan rintangannya atau suka dukanya di Orari pada saat itu ada apa sih Pak D itu Pak D? Kalau hambatannya saya kira dulu tidak ada Pak. Kebetulan kalau saya ini salami tidak ada, kebetulan saya bisa merakit antena sendiri. Dulu saya pakai antena 2 meter dulu. Pertama kali merakit pakai tutup ceret itu Pak. Oh tutup ceret. Tutup ceret itu kan kasih aja aluminium yang ini diukur sendiri, kan matchingkan sendiri ada itu. Oh jadi tutup ceret itu yang jadi groundnya ya? Oh gitu. Terus yang cubingnya? Cubingnya ya saya pakai aluminium biasa Pak. Beli. Oh. Subhanallah ini luar biasa ini pengalaman luar biasa ini ya Pak. Masih pakai RG 58. RG 58 itu suka dukanya Pak De ya. Karena yang kecil ya. Jadi pada saat itu zamannya Pak De itu anggota Orari itu yang masuk itu kan agak sulit juga ya Pak De ya. Kebetulan waktu itu karena kayak ada edaran Pak. Jadi kayak ada edaran PNS itu harus ikut ya. Yang boleh ikut terutama dari rumah sakit itu karena komunikasi Pak, lalu dari yang bertugas lama dan kebetulan karena saya mengendal SSB di kantor itu setiap bulan kami lapor ke Udam ini Pak, laporan.
Jadi penggunaan frekuensi, bayarnya per tahun berapa, itu bayar kan ada kena pajak dan juga Iya. bayar komunikasi itu. Jadi pada saat beralih ke Parpostel, Pak De naik tingkat itu tahun berapa Pak De? Ke Saya Charlie? naik tingkat tahun 83 saya sudah ke Charlie, Pak. Oh 83 udah Charlie. Yankee Charlie 7 Bravo Alpha Ya. Echo. Nah ini saya nanya nih Pak De, apa bedanya Unar yang soal ujiannya? Ya. Kalau sekarang kan sudah CAT nih. Ya. Kalau dulu tuh soal-soalnya susah, apa lebih susah dari sekarang? Apa lebih mudah dari sekarang? Soalnya sebetulnya kurang lebih, Pak. Cuma begini, materinya kan mirip juga itu gitu. Ya. Cuma begini, zaman dulu kan pakai manual ya. Ya. Ini tulis tangan dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita dulu ada ini kalau CW kita pakai titik garis ya. Ya. Jadi dulu kan masih menerima dan mengirim morse ya. Ya, masih Pak. Tapi dulunya kan kalau soal-soal teknik radio itu gambarnya gambar, Ya. ada komponen-komponennya, Ya, betul. ada gambar tabungnya. Ya. Ya, jadi masih seperti itu ya. Ya. Jadi bersyukurlah orang itu yang hidup di zaman dulu, unarnya atau yang zaman sekarang, Pak De? Kalau unarnya Pak zaman sekarang Pak yang mudah. Oh, sekarang ya. Kalau gitu, Pak De, sebelum kita lanjut, kita minum kopi dulu, Pak De. Iya. Ah. Nanti, Pak, bismillah. Nah, ini Pak De Harso, lebih terkenal di frekuensi namanya Pak De Harso. Pak Ino. Oh, Pak Ino. Jadi kalau ketemu saya sebentar, saya pakai Pak Ino loh Pak ya. Di AM ya berarti ya. Orang-orang tuh pasti nanya apa ini. Pak Ino siapa aja? Pak Ino tuh siapa ya? Oke, setelah kita rehat dengan minum kopi, ini kebetulan saya juga minum kopi pahit nih Pak De. Ini seminggu sekali aja saya minum kopi pahit. Oke, jadi pada saat itu setahun itu langsung naik tingkat ya. Dari Yankee Charlie 7 Bravo Alpha Echo. Dari perjalanan Pak De dari Siaga ke Penggalang, itu Pak De pernah nggak jadi pengurus orari lokal? Lokal saya pertama kali saya jadi pengurus itu di Bankom Warai Daerah, Pak. Orari daerah Kalimantan Barat. Iya. Pada saat itu ketua ordanya siapa Pak De? Ketua Orda waktu itu masih Pak bukan Pak Sumitro Pak sebelumnya, Pak Daud Monden. Sebelum Pak Daud Monden saya lupa saya yang pindah ke ini. Sebelumnya di PLT kan oleh Pak Agus, Pak. Agus jadi ETN Angkatan Darat, sekarang pindah-pindah Kak. Jadi Yankee, call sign-nya Yankee. Yankee waktu itu masih Yankee Data 7 Alpha Bravo Pak dulu. Oh, Alpha Bravo ya. Jadi pada saat itu Pak De masuk di struktur organisasi orari daerah di Balmun, Kalimantan Pak. jadi seksi Bankom. Ya, Bankom. Seksi Bankom. Bankom itu di orari daerah tahun berapa Pak De? Saya tahun 84 itu Pak. Oh, 84. 84 udah jadi pengurus ya Pak De ya. Udah jadi pengurus. Terus yang di lokal? Di lokal saya tidak pernah di lokal sebelum tahun ini Pak. Sebelum tahun 2007 kemarin Pak. Oh 2007 ya, berarti sebelumnya itu berarti Pak De ini lamanya di pengurus order terus ya? Di lokal bentar. Di lokal itu saya mulai masuknya itu tahun 2007 Pak saya masuk. Oh Sebelumnya 2007. di daerah terus Pak. Oh sebelumnya di daerah Ya. di orari daerah terus ya? Ya. Kan dengar duluan saya tahu tuh kota Pontianak itu kan masih termasuk Mempawah juga ya? Jadi Membawa betul Pak, membawa masuk ke Buraya Pak. dulu kabupaten kan ada kabupaten Pontianak, Ya, Kabupaten Pontianak itu masuk ke Buraya, itu masuk. oh masih Kuburaya. Kalau kota Pontianak, ya hanya khusus Pontianak dibagi 3 dulu Pak. Oh dibagi 3, makanya kan saya dengar tuh Timur, saya masuk selatan Pak dulu Pak. dulu kan dibagi-bagi ya, lokal Pontianak dulu ya. Ya, Oh dibagi-bagi. Oke, jadi ada Pontianak lokal, orari lokal Pontianak, orari lokal Pontianak Utara, Ya. dan lokal orari Pontianak Selatan ya. Pontianak Barat, Pontianak Selatan, Pontianak Utara dan Timur. Oh, 3 jadi dulu Pak, 3 lokal dulu ya. 3 lokal. Oh 3 lokal. Saya kena Pontianak Selatan. Oh karena Pontianak Selatan ya. Jadi gini Pak De, jadi pengalaman Pak De jadi pengurus itu dari masuk dalam struktur Bankom. Setelah itu apalagi Pak De masuk pengurus orari? Saya langsung jadi ketua ini bidang pendidikan Pak dulu. Ketua bidang Orda. pendidikan. Itu saya. Ya, setelah itu jadi ketua apa lagi Pak De? Wakil ketua 2
Wakil. Ya, yang membagi ketua bidangnya itu Pak. Ketua 2. Setelah itu ini pengalaman jadi ini saya nanya kepada ini Setelah itu pengalaman jadi pengurus Orda ini apa jadi di kedua Bankom, langsung di DPP Pak, DPP anggota, DPP Orari Daerah Kalimantan Ya. Barat, anggota. Saya dipindahkan ke Jakarta 5 tahun Pak, 4 tahun saya, 4 tahun Jakarta. Jadi setelah itu Pak dari sini pindah ke Jakarta. Jadi vakum juga tuh. Saya kegiatan di sini vakum Pak. Vakum selama 5 tahun vakum ya. Ya, Tahun ya, berapa Pak. Pak di kesana Pak? Saya tahun 96 sampai tahun 2000 Pak. Nah, sampai 2000. Itu vakum di Tapi Bogor. radio dibawa terus. Bawa Pak. Radio Tapi 2 HF meter. dibawa. HF-nya nggak saya bawa. Ah, hanya 2 meter aja. Ya 2 meter. Oh, jadi Pak Di Din. 2 meter aja ketemu teman-teman banyak polisi dari sana. Oh, begitu ya. Ya. Tapi HT dibawa. HT Pak. HT 2 AT itu terus dibawa terus. Iya, HT Wih, dibawa. Waduh, ini penggiat amatir yang cinta amatir benar-benar ini Pak De ya. Nah, jadi setelah itu tahun 2000 Pak De balik lagi. Tahun 2000 saya balik sini Pak. Balik ke sini. Itu belum pensiun, masih Belum, aktif. Belum. Oh, masih aktif. Jadi pengalaman Pak De ini ada kegiatan-kegiatan amatir seperti Pak De udah jadi pengurus, terus Pak De itu bisa bikin antena, ya masang sendiri antena juga. Ya. Karena ini pengalaman ikut kegiatan-kegiatan. Ya. Seperti kegiatan-kegiatan Bankom kayak tadi. Terus kontes Kontes ikut. 2 meter HF itu kontes-kontes apa aja yang sudah pernah diikutin Pak De ini? Saya Internasional kontes- maupun nasional. Kontes yang banyak itu main di 80 Pak dulu. Oh, 80. 20 meter Pak saya. 80 meter. Ya. Di 40? 40 waktu itu kan belum boleh Pak untuk ini. Oh, yang di Delta dia masih belum ya 40. Terus setelah Charlie boleh baru 40. Lalu mulai belajar dexing dan teman-teman itu. Pertama kali dexing yang agak berat sendiri Pak. Ya, jadi teman-teman Pak De yang sering itu yang di Pontianak yang sering main di 80 meter yang masih ada sekarang siapa-siapa aja? 80 meter yang sekarang masih ada itu Pak Sunardi Pak, Alpha Juliet. Oh, Yankee Bravo 7, Alpha Juliet. Alpha Juliet. Tapi sebelumnya yang sudah almarhum siapa-siapa aja, Pak? Yang sudah almarhum Pak, aduh amat saya sudah meninggal. Pak Abang Sukardi, tapi di bawah saya Pak Abang. Yang masih dulu di Sambas itu ada Pak. Namanya Charlie Juliet Wesky itu Pak, aduh saya sampai lupa namanya. Itu pamannya Pak Haji Nur Pak. Oh, pamannya Pak Haji Nur. Ya, ya. Oh, sering main CW itu? Saya Pak main Homebrew AM. Oh, main HM ya. Pak Haji Nur itu Yankee Bravo 7 Charlie. Saya Romeo Golok. Charlie Romeo Golok. Romeo Golok. Nah, ini Ketua Charlie. Orel Lokal Sambas sekarang Iya. ya. Oh, gitu ya. Itu Pak Pak Nazar Pak dulu. Yang Sambas itu masih tak Pak Nazar. Oh, Pak Nasar. Pak Ya. Nazar. Jadi 80 pada itu sedikit ke kontes ya 80 ya. Terus yang main di 40 meter ikut kegiatan-kegiatan orari 40 juga meter itu setelah saya balik dari ini Pak. Jakarta. Jakarta langsung main di situ Pak. Sering tuh kontes. Dan sering juga menang di situ Pak. Wah. Sampai sekarang Pak De ya. Masih Pak. Iya, jadi sering ketemu saya ini ya. Berarti Yankee Bravo 7, Bravo Alpha Echo 59, wah, 007, wah, 007. Ketemu Pak Cara Bravo. Ketemu Yankee Bravo, Sierra Bravo. Ada Slash 7, ada tidak Slash 7 ya. Karena kalau sebutan Slash 7 agak sedikit orang luar itu nulisnya agak sulit juga. Oke, jadi Pak De ini sudah berapa kali yang seingat Pak De juara kontes internasional itu? Internasional saya juara belum Pak. Barangnya agak atas itu aja. Karena untuk Jadi udah penting masuk ya, partisipasi ya. betul. Berarti ikut CQWPX, Ya. CQ SSB-nya ya. betul, Pak. Ada Oceania DX Contest. betul. Terus ada kegiatan-kegiatan amatir juga yang lain di secara nasional juga ya. Ya, betul. Ini berarti Pak De ini sudah terus naik Bravo-nya tahun berapa Pak Saya De? Bravo tahun 95 Pak. 95. Itu masih pengurus ini, masih pengurus. Waktu itu Orda. saya ketua anggota DPP Pak. Ya, jadi masih tahun berapa ini yang kemarin nih tahun 96 sampai 2000 itu Pak Ade masih vakum juga ya di pengurus ya? Udah nggak pengurus atau masih pengurus? Pengurus masih Pak. Oh, masih pengurus ya. Jadi Pak Ade naik Yankee Bravo itu tahun 95 ya. Ya. Tahun 95. Masih pengurus juga Pak Ade ya. Masih Pak. Nah, terus yang sama Pak almarhum Sueb kemarin? Amal Pak Suab itu kan begini Pak. Ya, ceritanya kalau Pak almarhum saya sebelumnya kan di Orda waktu itu jadi sebelum di ini Pak.
sebelumnya saya duduk di Orda itu di Dado biru Kesel. Oh, Biro Kesel. Biru Kesel dan Kontes. Oh, Biro Kesel dan Kontes. Di Orda. Jadi sering saya bagikan Kesel yang pakai ini PO Jakarta itu. Ya, jadi via biro dari ya, orari pusat kirimnya ke Kesel manajernya Pak Harso di sini ya Pak De ya. Nah, jadi Pak De yang bagi-bagi ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang kan saya sudah di DPP lokal, Pak. Oh, sudah di DPP lokal. Terus saya dan Pak Sueb jadi wakil itu setelah Pak Sueb jadi ketua. Tapi sebelumnya Pak Sueb almarhum Pak Sueb itu kan Pak jadi wakil. Oh, wakil ketua. Ya. Pak De jadi saya waktu itu di lokal, Pak. Oh, di lokal. Ketua jadi lokal. Ketua lokal. Ya. Jadi Pak De jadi ketua lokal ya, ketua lokal Pontianak. Ketua lokal tahun 2007 sampai 2013. 2007 sampai 2013. 5 tahun ada. 5 tahun. Setelah itu diangkat sama dia tarik lagi Pak De Pak almarhum Pak Sueb yang Bravo 7 Bravo India Mike untuk masuk ke pengurus orari daerah. Jadi sekretaris. Jadi wakil, Pak. Jadi wakil sekretaris. Bukan wakil daerah, ketua dong. Oh, wakil ketua. Beliau kan naik. Ya. Oh, jadi beliau kan wakil ketua. Setelah ketua itu waktu itu Pak Ade Adnan. Pak Ade Adnan Faktor Berpo India. India. Oh, FBI ya. Itu dalam pengurusan itu beliau meninggal Pak De? Meninggal. Oh, meninggal. Jadi Pak Sueb wakil Pak Sueb meninggal ya. Oh, Satu iya. tahun menjabat meninggal. Oh, ya, tahun menjabat meninggal ya. Iya. Kalau Pak Sueb udah berapa tahun almarhum tuh? Kalau Pak Sueb kurang lebih 1 tahun Pak meninggalnya. Ya, berarti panas juga ketua Orda nih. Ya. Jadi Pak De itu posisinya langsung menggantikan posisi almarhum Pak Sueb jadi wakil ketua. Ya. Nah, kan ketemu saya itu tahun 2019 ya. Ya. Nah, itu ini kalau saya lihat di mana ada almarhum Pak Sueb, di situ ada Pak De Harso ya, jalan kemana-mana. Saya backup, Pak. Oh, backup terus. Memang sangat luar biasa ini Pak De. Backup dan tanpa ini, Pak. Tanpa pamrih saya. Ya, bawa mobil sendiri juga. Sendiri, minyak sendiri. Oh, minyak sendiri ya semuanya. Ini memang dedikasi untuk orari ini. Saya ini kan untuk orari di Kalimantan Barat. Untuk Pak Sueb kebetulan satu kantor benar Pak dia. Oh, di agraria dulu Dia di bagian pengukuran, saya di bidang perencanaan. Oh, perencanaan. Selain tata usaha kan di perencanaan saya di situ. Iya, jadi sekarang penghargaan yang sudah didapatkan dedikasi untuk orari, Pak De itu dapat apa aja Pak De? Jadi Pak De dapat anugerah apa Pak De? Saya anugerah dari pusat itu udah Satya Lencana Pak. Oh, dari itu kan dari pekerjaan Pak De dapat Satya Lencana. Ya. Sekarang kan ada kalau orari daerah itu kan ada anugerahnya, anugerah 1 2 3, dapat nggak Pak De? Anugerah dari Dapat dari pusat Pak, bukan daerah. Ya, dari pusat. Satu dapat Pak. Anugerah 1. Ya. Anugerah dua Pak. Anugerah 2 dari orari pusat. Ya. Oh, begitu. Saya yang dapat saya Pak Dewa waktu itu dari Balikpapan itu Pak Dani. Tahu Pak Dani, Yankee Bravo 7 X-ray Charlie. Saya satu hotel dengan Pak Dani dulu. Wah, itu tahun berapa Pak De? Anugerah 2-nya. 2011 atau lupa saya. 2011. Berarti Pak De ini bisa diusul ini nih dapat anugerah lagi. Ini kan mungkin Pak Sekjen orari pusat, Pak Om Yusuf, Yankee Bravo 3 Delta Yankee dan Om Doni ketua orari pusat, bahwa Pak De ini sudah punya dedikasi yang sangat luar biasa untuk orari dari tahun 82 sampai dengan sekarang. Eksis beliau ini. Tak pernah putus ya. Ya? Nggak pernah putus siarnya ya. Ya, Wah. tak pernah mati, Pak. Berarti bisa diusulin nih. Jadi mati. toko orari ini. Oke Pak De. Jadi kemarin kan Pak De ini juga sering jadi operator NCS dulu ya. NCS Nusantara Net. Kalau dulu saya masih di Manado itu kalau check-in itu wah, rupanya saya bisa ketemu langsung sama senior pengendali NCS 40 meter. Dulu kan ada Pak ini ya, Om Yance ya. Om Yance. Ya beliau di 40, saya 80. Oh, 80. Yang mainnya saya 80 dengan Bu Lisda yang pasangan saya dulu. Oh, Ibu Rizda ya. Bogor itu, Pak. Oh ya di Masih Bogor. Dulu masih Charlie, saya juga Charlie waktu itu. Jadi sampai sekarang kan Pak De masih di NCS Yankee Hotel Zero Oscar November Betul, ya. saya. Kemarin sering kan 2 hari yang lalu ya Pak di jadinya NCS 40 ya. ya. Di ceng-ceng tuh Pak, diputar-putar. Oh, diputar-putar. Sekarang ini Pak De,
setelah Pak D menjelaskan tentang pengalaman Pak D, sekarang ini apa sih yang didapat dari Orari Pak D? Itu kebanggaan tersendiri. Kebanggaan sendiri. Jadi tidak semua orang itu bisa ke situ, Pak. Dan itu kalau menurut kami, Pak, karena memang hobi ya, itu boleh katakan sebagai kayak obat, Pak ya. Jadi kita orang sampai tanya, kok Bapak bisa sampai sekian usianya itu? Saya cuma itu semua nggak ada yang jadi beban saya. Ya. Jadi semua yang keingin mandar. Ya, jadi Pak D ini enjoy terus Pak D ya. Betul, saya nggak ini. Jadi saya selalu Itu resep Pak D jadi awet muda itu apa sih Pak D? ya awet mudanya itu Pak tidak pernah menjadi beban. Apa yang ini nanti gampang lah gitu. Jadi kalau istirahat full. Ya. Nanti bangun baru kita kerja lagi. Betul. Jadi nggak pernah dibawa ke tidur, nggak pernah dibawa ke makan nggak ya? Enggak. Ini masih kuat bawa mobil ya Pak D ya? Masih, Pak. Kemarin Unar aja di Landak Pak D masih bawa mobil sendiri. Masih, Pak. Kemarin ke Palangkaraya kan kami juga bawa. Wah subhanallah, luar biasa ini. Ini sahabat Om Bobi Satrio di channel Om Bobi Satrio. Ini Pak D ini dedikasinya untuk Orari sangat luar biasa. Saya itu adalah orang yang beruntung bisa bertemu sama Pak D Harso, Yankee Bravo 7 Bravo Alpha Echo yang senior mengudaranya udah tahun 82 sampai dengan sekarang dengan moto hidupnya dengan awet muda. Ya. Enjoy terus Pak D ya. Enjoy, Pak. Enjoy. Jadi jangan berpikiran yang muluk-muluk ya Pak D ya. Yang rasional aja, yang normal-normal aja Pak D ya. Dan kalau saya Pak itu tidak mau satu mengesus sebelum akan ikut gitu enggak. Jadi apa yang sudah saya rencanakan. Kayak kemarin ke Brunei, saya itu kan minta diam aja saya. Begitu ada orang, saya langsung berangkat, ngajak teman-teman berangkat Pak. Jadi ke Brunei, waktu Brunei ada yang festival Brunei. Cuma kemarin yang di Sabah sebenarnya sudah siap Pak. Cuma Pak Sueb tak siap. Gak enak saya wakil ketua berangkat. Ketua kan. Berangkat. Ya, jadi sekarang ini menutup wawancara saya dengan Pak Diarso, apa sih yang menjadi moto dari Pak D tadi untuk tetap eksis di Orari itu apa Pak D? Jadi kami Pak, jadi Orari harus tetap berada di udara apalagi di Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat itu jalur tertang aja untuk komunikasi sangat sulit. Jaringan komunikasi bisa dengan melalui Orari inilah, baik itu menggunakan di 2 meter maupun satelit maupun yang lain atau melalui ICF itu. Jadi itu terutama pandangan kami Pak. Lalu persaudaraan itu bisa dijalin dengan komunikasi tadi Pak. Jadi kita misalkan capek-capek langsung buka radio, ada teman-teman aku tidak gabung. Jadi akrab di udara juga tuh ya. Ada semboyan tuh dari amatir, satu bahasa, ya, betul, satu Pak. dunia. Jadi akrab ya, one word, one language. Ya. Jadi satu bahasa, satu dunia Betul, ya. betul. Oke, jadi sekarang saya ingin nanyakan nih Pak D nih, apa saran-saran Pak D atau motivasi kepada anggota Orari yang baru? Ini kan Pak D ini kebetulan lagi ikut mendampingi teman-teman ikut UNAR ya pada saat ini ya. Dengan teknologi yang sekarang Pak D, ini kan sekarang sudah ada FT8, FT8, sudah ada komunikasi satelit, satelit itu. Menurut Pak D gimana nih Pak D? Jadi satelit itu merupakan ini Pak, jadi teknologi kan bisa pada teknologi. Ya kalau memang pemerintah bisa mengizinkan ya kita ikut aja. Yang terasa aja Pak, dulu di Kalimantan Barat ini Gateway yang menunjukkan kami waktu saya Pak. Gateway di Kalbar dulu waktu kami masih membuka yang festival Borneo di Asrama Haji Gateway tahun 2008 Pak. Itu kami waktu itu wakil ketua panitia dan langsung untuk komunikasi itu karena waktu itu baru muncul Gateway yang sedang diperjuangkan waktu oleh Pak Manila sampai sekarang pun kayaknya belum clear itu Pak. Ya belum clear juga ya. Jadi sekarang dengan ada FT8 Pak D ini kita bisa dapat award yang banyak itu dari FT8. Kita sampai kita lihat tuh kita bisa komunikasi sama orang-orang amatir radio di dunia lain itu. Selain kita mau secara PON di X, kita main FT8. Pak D sudah main FT8 sekarang Pak D? Sudah tapi belum langsung aktif. Oh ya, jadi tapi ada alatnya ada, komunikasi pun
Sebetulnya saya sudah mulai Pak Jalan. Dulu masih FM4 Pak. Iya. Kami beli dulu alat dari Pak Pardon, interface-nya itu. Waktu itu pasangan kami ada Pak Alfa X-ray, Pak Arif. Itu kebetulan beliau meninggal, ya sudah. Habis itu meninggal nggak ada lagi teman untuk main itu Pak. Jadi kami simpan dulu alat itu. Ya. Kemarin baru kita buka tahun yang lalu Pak. Oh Kami gitu ya. teman-teman pada FT8, oke lah. Kalau begitu alat ini bisa dipakai nggak? Saya FT4 dulu. Iya. Saya tanya Pak Pardon, bisa. Ya, jadi kan kita dengan adanya teknologi sekarang, teknologi amatir yang semakin maju, jadi Pak D biarpun seorang amatir, tetapi tetap profesional menggunakan teknologi Pak D ya. Iya betul. Kan dulu kan masih kita, apalagi sekarang ada aplikasi N1MM untuk kita bikin logsheet-nya. Betul. Itu kan semakin bagus, makin mempermudah daripada kita dulu ya Pak D ya. Nulis pakai kertas. Kalau ikut kontes kita ngirim lagi, nunggu sekarang pada saat kita selesai ngirim langsung minggu udah keluar. Iya, minggu depan langsung keluar ya. Oke, dalam pesan-pesan Pak D untuk generasi muda, amatir radio yang baru, anggota orari yang baru dengan kepengurusan Pak Doni yang sekarang. Ya, Pak. Ya. Apa pesan dan kesan Pak D tentang kepengurusan di bawah kepemimpinan Yankee Bravo Zero Delta X-ray? Jadi saya ada perubahan nggak? Oh banyak sekali Pak, banyak sekali. Kalau zaman dulu kan masih ya bukan saya ini yang membandingkan ini ya. Ya ini kan namanya perbaikan. Jadi pemajuan teknologi. Kalau Pak Doni mengikuti semua kegiatan yang ada di amatir dunia ini Pak, amatir dunia. Jadi kalau dulu masanya masih terbatas, sekarang sudah diberikan kebebasan, cuma ya dengan batas tertentu Pak. Jadi ada batas-batas tertentu kita bisa mengikuti amatir itu. Jadi Pak D, kepengurusan orari pusat sekarang keren Pak D ya? Keren ya, Pak, saya. Keren. Ya. Tangannya Pak D, keren. Jadi dulu kan mendukung Pak, waktu ketemu di sini mendukung. Jadi mendukung semua program-program yang ada orari pusat bikin ya, dan orari daerah Kalimantan Barat mendukung semuanya itu ya. Sekarang pesan-pesan lah disampaikan kepada anggota orari lokal Pontianak, Kalimantan Barat dan seluruh anggota orari se-Indonesia yang sekarang baru tahu inilah Pak D Harso yang sering kita dengar di radio, di frekuensi, sekarang muncul di YouTube. Ya, pesan-pesannya untuk teman-teman anggota orari. Kepada yang belum jadi anggota, saya sarankan masuklah orari, apalagi teman-teman yang suka ngebreak, jangan bersembunyi di kolong. Jadi jangan jadi iwa-iwa ya. Lalu masuklah anggota orari, ataupun kalau memang mau kerapi silakan, tapi masuklah orari karena orari lebih luas wawasannya. Itu yang lalu aturannya pun sudah diatur di pemerintah. Masuklah orari melalui jalur yang benar, dari jalur yang salah. Ikutilah apa yang sudah dibimbing oleh rekan-rekan maupun pengurus dari orari lokal maupun orari pusat. Nah, di orari lokal daerah pusat itu kalau bisa diikuti terus. Jadi kalau bisa diikutilah kegiatan orari atau amatir radio ini dengan dia santai ya, santai sersan, jadi serius tapi santai. Iya. Jadi orari keren, orari mendunia. Betul Pak. Ya, jadi orari keren Pak D. Ya. Orari mendunia. Terima kasih Pak D Harso, Yankee Bravo 7, Pak Bobi, Bravo Alpha Echo yang telah menemani saya di pagi hari ini. Banyak yang catatan yang saya sampaikan dan teman-teman bisa mendengarkan dalam channel YouTube saya. Nanti kita akan jumpa dalam tokoh berikut di Amati Radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.